Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. في هذه الفرصة الثمينة أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم في هذه القناة سنتعلم معا اللغة العربية خاصة في قواعد النحو والصرف طبعا في الباب الاسم بالنظر إلى تصغيره ya. Jadi pada kesempatan kali ini di channel ini kita akan belajar bersama bahasa Arab khususnya kaidah nahwu dan shorof tentunya. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang isim ditinjau dari pengecilannya atau isim tasghir, oke? Nah, isim tasghir teman-temanku sekalian itu satu bentuk isim ya, seperti isim pada umumnya ya yang telah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Namun dia itu dalam bentuk pengecilannya atau tasghirnya. Nah, apa sih isim yang ditasghir, isim yang dikecilkan bentuknya itu apa sih? Nah, pertama sebelum kita mengetahui apa itu isim tasghir, kita harus tahu tujuannya itu apa sih? Kenapa kok kita itu harus mentasghir suatu isim gitu kan? Nanti dari tujuannya kita bisa tahu tuh, oh ternyata itu untuk ini ya, oh ternyata itu isim tasghir itu ini ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Jadi sesuatu yang itu ternyata besar atau normal lah seperti itu ya. Nah, kita mau mengatakan bahwa benda itu tuh kecil gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan isim tasghir untuk menunjukkan kecilnya bentuknya dari segi fisiknya ya. Entah fisiknya itu lebih kecil atau memang kedudukannya yang lebih rendah. Nanti kita akan pelajarin ya. Nah, yang kedua di sini, nah, di sini ada menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Jadi detik-detik, nah itu kan dekatnya waktu ya, atau tempat seperti itu. Nah, ada juga tujuan yang ketiga untuk menunjukkan belas kasihan atau kasih sayang. Nah, seperti itu ya. Nanti kita praktekkan dan kita kita carikan beberapa contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an khususnya ya. Karena banyak itu ya isim tasghir di dalam Al-Qur'an itu banyak ya. Nah, untuk menunjukkan penghinaan. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ada isim tasghir yang malah maknanya itu untuk menunjukkan suatu penghinaan yang tadinya untuk kasih sayang gitu kan. Dan ini tasghirnya untuk penghinaan. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Oke. Cara mentasghir isim. Nah, sebelum kita lihat contoh-contohnya kita gali terlebih dahulu ya cara untuk mentasghir suatu isim. Nah, yang pertama, jika isimnya terdiri dari 3 huruf, maka mengikuti wazan fu'ailun. Ya, fu'ailun. Contoh, ada nama orang tuh. Ini aku tulis di sini. Ada nama orang namanya Salman. Seperti ini ya. Salman. Oke ya, Salman ya. Nah, Salman fu'ailun. Ya. Jadi isimnya terdiri dari 3 huruf atau huruf aslinya itu 3. Jadi begitu juga isim yang hurufnya lebih dari 3, namun huruf aslinya itu 3. Nah, nanti kita akan pelajarin mana yang huruf itu ziyadah dan huruf itu asli dalam suatu kata ya, gitu ya. Nah, Salman ya seperti ini ya. Salman. Nah, kita bisa menjadikan ini sebagai Sulaiman, fu'ailun ya. Sulaiman seperti itu. Contoh lagi ada pohon. Ya, syajarah ya. Syajarah seperti itu. Ini aku tulis di sini. Syajarah ya. Nah,
Nah, seperti ini. Nah, syajarah itu bisa menjadi sujairah. Sujairah ya. Dia menjadi sujairah seperti ini. Syajaratun menjadi sujairatun. Seperti itu ya. Nah, ada juga yang isimnya terdiri dari 4 huruf. Maka mengikuti wazan fu'ailun. Jadi ainnya ada 2 tuh. Contohnya apa? Bisa kitabun ya. Kutayyibun. Jadinya seperti itu. Jadi ada kitabun. Menjadi kitabun artinya buku ya. Buku menjadi kutayyibun. Nah, seperti ini. Kutayyibun. Nah, terkait loh, ini kan ya-nya sukun, lalu ainnya kasroh. Kok yang tadinya ini alif jadi ya, terus ada tasdidnya, gimana itu? Nah, itu kita bisa pelajarin di pembahasan al-i'lal wal ibdal. Nah, tentu kita tidak sampaikan sekarang dulu. Kita sampaikan bahwa bentuk-bentuk isim tasghir itu seperti ini loh. Ada yang wazannya fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Nah, itu kalau isimnya terdiri dari 4 huruf. Nah, kitabun buku, kutayyibun itu berarti buku kecil atau buku saku ya kalau kita itu ya. Jadi buku saku itu salah satu bentuk tasghirnya, kutayyib ya, seperti itu. Ada juga contohnya yang ketiga ya, huruf yang tadi, isim yang terdiri dari 5 huruf. Fu'ailun itu contohnya di sini miftahun ya. Sering kita dengar miftahun. Miftahun itu artinya kunci. Jadi seperti ini. Miftahun artinya kunci. Nah, miftahun ini kalau ngikuti wazan fu'ailun berarti mufaitihun. Nah, seperti itu ya. Jadi jadinya itu mufaitihun. Nah, seperti ini. Ini kita coba analisis dari segi apa namanya? Wazan mauzun ya. Nah, kalau kita perhatikan miftahun, mufaitihun, fu'ailun. Nah, ini kita coba untuk analisis ya. Nah, di sini tadi wazannya adalah fu'ailun. Fu'ailun seperti ini. Fu'ailun. Ya. Fu'ailun. Nah, yang tadinya adalah dari miftahun ya. Miftahun kunci, miftahun kunci. Ketika kita ingin mentasghir si isim kunci ini tadi, maka yang tadinya miftahun seperti ini, jadi fa ini ngikut mim ini, seperti itu ya. Mim ya, betul. Ainnya ini mengikuti fa-nya ini, ya-nya itu mengikuti ta-nya ini, ainnya itu menjadi ini, ketambahannya, lalu lamnya menjadi ini. Contoh mim, fa, ta-nya ya, miftah, ikan seperti itu ya. Nah, mim yang pertama ini jadi doma. Nah, fa yang kedua ini yang tadinya sukun jadi fathah. Nah, ta-nya itu menjadi ya. Sorry ya. Jadi ini fa ain lam itu fa ain ya lam ya. Fa ain ya lam ini ketambahan ini. Nah, jadi ini ya tetap mufai. Nah, taknya ini itu jejeknya sama ain ini. Lurusnya sama ain ini. Jadi tak ini itu lurusnya sama ain ini. Mufai ti karena dia kasroh ya, ikuti.
Nah, kemudian tambahin ya, ya ini perubahan dari si alif ini. Seperti ini, sukun ya, sukun ini. Kemudian haknya, lamnya ini ya, yang haknya ini. Nah, mufaitihun, seperti ini, mufaitihun. Jadi ya bisa kita bilang itu adalah kunci yang kecil ya. Seperti itu. Mufaitihun. Oke ya. Nah, perubahan wazan-wazan ini aku rapikan dulu. Mungkin aku tulis di sini. Nah, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi si kata miftahun ini menjadi seperti ini, mengikuti wazan ini. Jadi dari kata miftahun mengikuti wazan fu'ailun menjadi mufaitihun. Ya. Nah, maka itu pembahasannya sebenarnya ada di ilmu tasrif ya. Yang nantinya kita akan terbiasa dengan itu, dan juga pembahasan di ilmu shorof tingkat lanjut, bagaimana kita menganalisis mana yang itu zaidah ya, huruf yang zaidah, huruf yang berupa tambahan itu, ada huruf yang berupa asli, seperti itu. Bahkan di pembahasan tertentu ada yang namanya harokat zaidah ya, harokat yang dia itu tambahan, seperti itu. Nah, terkait teman-teman yang bingung apa itu zaidah, apa itu huruf asli, teman-teman bisa cek pembahasan tentang isim mustaq dan isim jamid ya, di mana di situ kita membahas bagaimana suatu isim itu ternyata dia adalah bentukan dari suatu kata yang lain. Nah, seperti itu. Ada juga yang dia itu tidak terbentuk dengan suatu yang lain. Nah, itu mungkin sekilas tentang isim tasghir, karena nanti akan kita dalami lagi di pembahasan yang selanjutnya tentang beberapa wazan-wazan isim tasghir ya, dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Umpamanya ada yang isim yang berakhiran dengan at ya, at seperti ini, kayak jamak-jamak taksir atau jamak mu'annats salim ya, yang telah kita pelajari di pembagian al-ismu bin nadhir ila adadihi ya, isim dirinya dari segi bilangannya. Di situ kita bahas isim mufrad jamak mutsanna ya. Nah, itu bagaimana sih mutasghirnya? Nah, nanti itu ada beberapa teori yang kita bisa sampaikan di pembahasan yang lebih advance seperti itu, dan insya Allah kita akan bahas itu ya di playlist yang terpisah ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk belajar ya teman-teman ya, saya ada beberapa kata yang teman-teman bisa tuh latih ya. Nanti silakan tulis di kolom komentar, nanti bisa biar saya koreksi mana yang benar mana yang salah ya. Jadi yang pertama ada umun. Umun itu artinya ibu. Ini silakan ditasghir ya. Bentuk tasghirnya bagaimana? Kemudian ada abun. Abun, ayah. Oke, ini silakan dicari tasghirnya bagaimana. Oke. Lalu ada zahibun, orang yang pergi. Zahibun. Ini zahibun. Nah, seperti ini, orang yang pergi. Jadi orang yang pergi ya. Orang yang pergi. Nah, lalu terakhir ada Utsman. Utsman nama orang ya, Utsman. Utsman. Nah, ini Utsman. Nama orang Utsman. Silakan ditasghir, dicari bentuk tasghirnya antara umun, abun, zahibun, Utsman. Umun itu ingat ya, umun itu ada tasdidnya, ini dia ya, umun ya, umun. Kalau abun nggak ada tasdidnya dia. Nah, itu gimana bentuk tasghirnya? Dengan teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi dan bentuk-bentuk tadi, itu kita bisa elaborasikan ya, kita bisa apa istilahnya celentrehkan lah, kita bisa
turunkan dari rumus-rumus wazan-wazan tadi menjadi bentuk-bentuk seperti men-convert ya, mentransformasikan isim yang umun abun daibun ini tadi menjadi bentuk tasghirnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.